Selamat siang rekan ontelis-ontelista yang berbahagia. Pada video kali ini akan kita bahas dua sepeda abad 18. Pria punya selera, wanita punya gaya. Crypto Bantam adalah mesin era Victoria yang sangat eksentrik, dibuat untuk mengisi ceruk pasar selama dekade ketika transportasi roda independen pertama kali menjadi bagian penting dari masyarakat. Ceruk, aslinya adalah mesin roda kecil yang mudah dipasang dan digunakan untuk pria yang sekarang sudah terlalu tua untuk mengendarai sepeda biasa penny farthing, yang sudah lazim pada dekade sebelumnya. Pengendara sepeda yang kompetitif segera menemukan bahwa gigi tinggi dikombinasikan dengan bobot yang ringan juga membuat Crypto cocok untuk balap jalanan, meskipun roda belakang yang kecil memerlukan waktu untuk membiasakan diri. Pengendara sepeda balap terkenal Frank Sorlen memecahkan banyak rekor dengan Crypto-nya, baik di jalan raya maupun lintasan. Crypto biasanya berukuran antara 57 dan 66 inci. Yang ini memiliki gigi 66 inci. Sedangkan model umum memiliki roda depan yang besar dan roda belakang yang lebih kecil. Model nomor 3 sebelumnya yang ditampilkan di sini memiliki roda berukuran sama yaitu 24 inci. Dipercaya hanya ada setengah lusin Crypto Bantam model 3 yang masih ada, dan 5278 adalah Crypto Bantam tertua kelima yang diketahui. Rak pembawa belakang Crypto sangat langka, dan rak ini dilengkapi dengan tas dokter kulit. Ini tentu saja merupakan jenis sepeda yang biasa digunakan oleh seorang dokter pada saat itu. Nomor 3, ini telah direstorasi beberapa waktu lalu dan masih dalam kondisi kelas 1 dan siap untuk dikendarai. Perusahaan Crypto berdiri sejak tahun 1883 sejauh menyangkut peralatannya. Perusahaan memproduksi roda gigi episiklik 2 kecepatan yang dirancang oleh William Thomas Shaw dan William Sydenham pada tahun 1882 paten 1882/3230 dan menyebutnya Crypto Dynamic. Hub juga digunakan pada Extraordinary oleh Singer & Co pada tahun 1886. Perusahaan ini memperkenalkan driver depan beroda kecil di Stanley Show pada bulan November tahun 1893 yang disebut Crypto FD Safety nomor 3. Nama Bantam diberikan kepada mesin tersebut pada bulan Februari tahun 1894 untuk menunjukkan fakta bahwa mesin tersebut dapat dipasang tanpa menggunakan tangga. Itu tersedia dengan dua roda 24 inci yang diarahkan ke 66 inci, dua roda berukuran 23 inci yang diarahkan ke 63 inci, atau dua roda 22 inci yang diarahkan ke 60 inci. Sebuah roadster dengan rem dan spatbor berbobot 28 pon. Engkol menggerakkan poros yang membawa pinion. Di lingkar bagian dalam hub ada cincin gigi. Di antara gigi-gigi ini dan pinion terdapat satu set 3 pinion kecil yang berputar pada stud dan dipasang pada flensa hub. Dengan pinion yang digunakan, gigi yang lebih rendah diperoleh dari penggerak langsung. Model tahun 1895 dikembalikan ke bingkai gaya FD Safety asli. Ada Bantamete untuk wanita pada tahun 1896. Pada tahun itu nama perusahaan diubah menjadi Crypto Works Co., Ltd. Alpha Bantam adalah upaya terakhir yang diperkenalkan pada musim gugur tahun 1897 untuk mempertahankan popularitas pengemudi depan melawan kemajuan keselamatan roda belakang yang digerakkan oleh rantai. Tampaknya ada 2 atau mungkin 3 variasi Alpha Bantam. Pada pameran Stanley tahun 1900, berbagai pilihan mesin diperlihatkan dengan harga yang bervariasi mulai dari 10 pound 10s, menjadi 21 pound 10 detik, untuk sepeda plus tandem racer dan roadster seharga 23 pound dan 24 pound 10s masing-masing.
Juga pada tahun 1900 diproduksi driver belakang dengan gigi 2 kecepatan, Collier, dan rem, Gardner-Harrison, serta rangka pegas, Flexor. Katalog tahun 1907 menawarkan 6 sepeda. Katalog tahun 1907 menawarkan 6 sepeda, mulai dari 6 pound 15s hingga 8 pound 15s, 2 tandem, 2 sepeda roda 3, dan 1 sepeda roda 3 tandem. Perusahaan tersebut kemudian berdagang dari 14 Mortimer Street, London. Perusahaan tersebut menjadi Crypto Car and Cycle Co. dan terjadi godaan singkat dengan sepeda motor dan bahkan mobil, kemudian komponen mobil di bawah kepemimpinan W.G. James. Dimulai pada tahun 1898 dengan membuat mesin cincang makanan listrik, dan kemudian mesin pencampur makanan, menggunakan peralatan episiklik. Akhirnya perusahaan tersebut menjadi Crypto Peerless, bagian dari grup Electrolux. Beberapa perusahaan lain membeli lisensi untuk menggunakan penggerak roda gigi kripto di mesin mereka, termasuk Singer, yang membuat sepeda roda 3 pengangkut seperti yang diilustrasikan di bawah dalam katalog mereka. Alih-alih engkol yang menggerakkan roda depan secara langsung, seperti pada roda biasa, yang tidak dilengkapi roda, porosnya membawa sebuah pinion. Di lingkar dalam hub terdapat cincin gigi, di antara gigi-gigi ini dan pinion yang disebutkan di atas terdapat satu set 3 pinion kecil yang berputar pada tiang yang ditempelkan pada flensa hub. Melalui mekanisme ini, yang mirip dengan yang digunakan pada gigi tinggi pada hub 3 kecepatan modern, roda penggerak 49 inci disesuaikan hingga sekitar 62 inci. Roda gigi ini merupakan pengembangan dari roda gigi 2 kecepatan kriptodinamik, ditemukan oleh William Thomas Shaw dan William Sydenham pada tahun 1882, paten No. 3230. Dengan mekanisme terkunci kokoh, roda jalan digerakkan ke atas atau ke bawah sesuai dengan jumlah roda jalan, gigi pada sproket penggerak dan penggerak dengan pinion beroperasi, gigi yang lebih rendah diaktifkan. Kemudian berikutnya adalah sepeda tua Bantamete Crypto 1896. Meskipun ordinary penny farthing sudah tidak ada lagi pada awal tahun 1890-an, demi kepentingan sepeda keselamatan yang lebih mudah digunakan, satu model, pengemudi depan, tetap ada, yaitu Crypto Bantam. Roda gigi hubnya yang unik memungkinkan penggunaan roda penggerak yang lebih kecil, sehingga dapat juga dianggap sebagai sepeda keselamatan. Namun, hub freewheel diperkenalkan pada tahun 1898, dengan rem coaster, rem pelek, dan roda gigi hub belakang segera menyusul. Pada tahun 1900, sepeda telah berevolusi ke tahap penyempurnaan yang kita kenal sekarang. Pengemudi depan tidak dapat bersaing dengan sepeda freewheel ringan dengan rantai pitch setengah inci dan rem pelek dan menjadi usang dalam semalam. CryptoWorks Co. Ltd. menyerah pada pengemudi depan dan sebagai gantinya mengiklankan sepeda keselamatan. Hanya ada satu Bantamete lain yang masih hidup yang dikenal di klub sepeda veteran. Selain merupakan sepeda yang sangat langka, saya rasa Anda pasti setuju bahwa sepeda ini juga cukup menawan, sepeda Crypto Bantam yang dibuat untuk wanita. Wanita, atau wanita. Istilah wanita selalu digunakan dalam katalog sepeda Inggris dalam istilah Victoria, begitu pula dengan sepeda tuan-tuan atau tuan-tuan untuk sepeda pria. Pada awalnya, bersepeda tidak dianggap sebagai aktivitas yang bersifat sopan, dan masyarakat konservatif membutuhkan waktu lebih lama untuk terbiasa dengan perempuan yang mengendarai sepeda. Bahkan ketika mereka melakukannya, terdapat perdebatan selama beberapa dekade mengenai kostum berkuda wanita. Maka produsen sepeda menganugerahkan gelar ini pada sepeda mereka agar lebih bergengsi. Sinar matahari emas untuk wanita, misalnya, memberikan cap ekstra. Tentu saja,
Hal ini juga mencerminkan fakta bahwa hanya kaum bangsawan yang mampu membeli sepeda dari produsen berkualitas. Sepeda Inggris adalah yang termahal di dunia. Model dasar Bantamete berharga 19 pound pada tahun 1896, yang setara dengan 2 pound 584 pada tahun 2021. Contoh ini dalam kondisi bagus secara keseluruhan. Setang nikel yang mengarah ke atas sangat menarik, dan ini pertama kalinya saya melihat pelindung rok pada pelindung lumpur depan dan belakang pada sepeda. Ini adalah benda kecil yang mungil, untuk sepenuhnya menghargai ukurannya. Anda dapat melihatnya di parkir menghadap kripto Bantam milik tuan-tuan di bagian bawah halaman. Pemilik sebelumnya mengkampanyekannya secara rutin di berbagai lokasi di seluruh dunia dan kini siap untuk disayangi dan dikendarai oleh pemilik baru.